Halo Aquarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan berkah Ramadan ini berlaku untuk selamanya. Apakah berkah untukmu kali ini di Ramadan ini? Mari kita kepo. Oke, semoga kalian mendapatkan berkah yang ya insya Allah itu bisa berkepanjangan ya manfaatnya ya. Tapi kita minta dulu bantuan kartu dari toples ajaib ini. Ada kata-kata yang bisa membantu keakuratan pembacaan saya untuk teman-teman sekalian. Kita minta 3 kartu aja. 1, 2, 3. Oke. Yang mustahil akan menjadi mungkin. Kaya raya. Wow, amin. Terlahir kembali. Wah, lahir kembali dong hidup lo. Oke. Afirmasikan ya, afirmasikan hal-hal positif yang saya bacakan ya. Semoga terijabah ya sama kalian, sama kita semua lah. Ini kan energi ya. Jadi kalau kita afirmasikan, kita manifestasikan, insya Allah menjadi benar-benar berkah. Kalau kita denial, kita menolak, otomatis nggak akan terjadi dong ya. Ini kan cuma pembacaan saja, tapi kan bisa kita manifestasikan. Dan memang sih terbukti ketika kita mengafirmasikan hal positif itu terbukti loh ya. Oke, kita minta lagi dari kartu intuisi berdasarkan yang saya dapat dari intuisi saya ketika saya selesai bermeditasi. Saya dapatkan ide-ide atau petunjuk-petunjuk yang saya tuliskan untuk membantu pembacaan saya. Kita minta dari kata-kata di kartu kecil ini ya, terlalu kecil jadi susah banget gitu. Kalau kita mau kocok itu susah sekali, sering jatuh. Oke, kita ambil 3 aja. Tuh 2, 3. Kita ambil dari cinta ya, dari Romance Angels. 1, 2, 3. Oke, nanti kita baca satu persatu. Oke, ini kata hati seseorang yang kamu fokuskan ya. Ketiga. Oke, mari kita baca. Pertama, di sini yang mustahil akan menjadi mungkin. Kemudian kaya raya. Wow. Terlahir kembali. Oke. Di sini ya. Saya lihat kamu ini ya, perjalanan karirmu ya, perjalanan proses keuangan kamu ini agak lambat-lambat gitu, lambat-lambat laun. Tapi rezeki kamu sangat bagus nih ya. Kamu punya banyak potensi, kamu orang yang berkualitas, kamu orang yang punya sisi rezeki itu bisa dari segala arah ya. Dan berkah yang akan kamu dapatkan adalah perlahan-lahan ya, perlahan-lahan tapi pasti kamu akan naik nih rezeki kamu ya, dari apapun bidang yang kamu geluti dalam pekerjaan ya. Ada beberapa ya, ada penyelesaian fase ya, ada yang harus berakhir untuk kamu bisa masuk ke lembaran baru. Nah, ini cocok ya. Terlahir kembali dan the world itu
tentang penyelesaian berbagai macam fase kehidupannya, berbagai macam problematik ya, kisah-kisah dalam hidupmu tuh kayak sudah ada penyelesaiannya dan masuk ke fase baru gitu ya kan. Nah jadi itu ada terakhir kembali ya, ini juga ya nyambung ya, ini tuh tentang kesuksesan, kemakmuran, kesuburan, dan ini di atasnya tuh ada kaya raya di kartu ini ya, ini kaya raya, ini terlahir kembali dan nyambung sama kartu The World, itu penyelesaian fase ya. Kemudian yang mustahil akan menjadi mungkin, ini yang perlahan-lahan, apa yang sudah menjadi tekad kamu, rencana kamu yang selama ini sudah kamu planningkan, sudah kamu ancang-ancangkan, apapun yang sudah kamu tekadkan dengan bulat ya, walaupun itu mustahil bagimu, tetapi bisa saja menjadi mungkin ini ya, yang mustahil akan menjadi mungkin. Jadi ini sebuah tekad atau rencana yang sudah bulat, yang sudah kamu apa ya, tata dalam rencanamu dengan bulat ya, tekadmu udah bulat untuk mencapai satu planning kamu, rencana kamu, satu tujuan kamu ya. Dengan kamu fokus ke situ, insya Allah segalanya akan menjadi mungkin ya, walaupun itu ya kamu anggap itu ini masih rencana aja, belum tentu jadi, tapi kalau kamu berusaha otomatis kan akan jadi nih. Karena apa? Ada dukungan dari semesta ya, ada berkah di sana ketika kita bulatkan tekad dan kita fokus pada tujuan dan kita tetap bekerja keras ya, perlahan-lahan hidup kita akan berubah, naiklah ya, karena ada penyelesaian fase ya, ada kelahiran kembali ya gitu, dan memang ada kaya raya di sini. Jadi afirmasikan ya, karena ini juga pembacaan energi ya, jadi mudah-mudahan ini benar-benar berkah untuk kalian ya, kaya raya. Seenggaknya ada kaya-kayanya dikit ya daripada nggak sama sekali, tapi itu pasti, tabur tua itu pasti ya, dimana kita berusaha pasti akan ada hasilnya, karena hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha gitu ya. Jadi kalau kita bertekad udah bulat, berarti kan kita berusaha kan untuk mencapai tujuan ya kan, gitu guys. Oke, mari kita baca dari pesan semesta ini ya, pesan semesta dan berisi berkah di dalamnya ya. Ini pegangan yang tepat dan sabuk yang erat, panjati tebingmu hingga mencapai puncak, karena waktu tidak bisa diulang. Jadi ini juga berhubungan ya, tekad yang bulat ya, jadi berpeganglah pada rencana yang tepat gitu, buatlah strategi yang benar-benar sesuai dengan ya, mungkin survei kamu, hasil survei dulu gitu kan, sesuaikan dengan situasi dan kondisinya, letak strategisnya ya, sesuai dengan basic kamu ya, basic kamu, power kamu, kualitas kamu, bidang kamu gitu. Jadi kalau kita berpegang yang tepat dan sabuk yang kuat itu kan berarti tekad kita juga yang bulat ya. Jadi pilihlah bidang yang tepat, tempat yang tepat, strategi juga yang jitu ya. Sabuk yang tepat itu, sabuk yang kuat itu berarti ya tekad juga ya kan, pegangan kita yang di tempat yang tepat. Misalnya kalau kita berpegang pada cabang yang rapuh, otomatis kan kita akan jatuh kan, patah nanti gitu. Tapi kalau kita pakai sabuknya baik-baik ya, kita perhatikan ya, belajar dari pengalaman, berarti kan kita nggak akan mudah jatuh lagi kan, berarti itu sudah sama dengan sabuk yang erat gitu kan. Panjati tebingmu hingga mencapai puncak, jadi pokoknya berjuanglah sekuat tenagamu, sekuat semampumu ya, jangan menyerah ya. Bisa jadi sisa satu langkah lagi kamu sudah berhasil, jadi jangan pernah menyerah ya. Panjat di tebingmu hingga mencapai puncak, jadi bertahanlah ya, dan bersabarlah, berdoalah, dan tetap melangkah, jangan berhenti ya, karena waktu tak bisa diulang. Jadi kita tuh jangan mengulang-ulang kesalahan yang sama
gitu ya. Jangan ceroboh, jangan teledor, oke? Jangan takut gagal, beradaptasilah dengan kenyataan. Kumpulkan powermu dan larilah lebih kencang. Jadi semesta itu sudah meridhoi kamu, ya. Jadi ketika kamu berpegang yang tepat, ya, dan sabuk kamu sudah kuat, ya, niat kamu sudah bulat, sudah kokoh, pilihan juga yang tepat, ya, dan kamu berjuang dengan gigih, fokus, tanpa terpengaruh, tanpa goyah, tanpa gentar, dan gunakan bekal kamu, ya, bekal dari pengalaman, ya. Gunakan pelajaran masa lalu sehingga kamu akan pasti akan bisa mencapai puncak dari tujuan hidup kamu ini dalam karir, keuangan, ya, dan itu pastinya semesta akan meridhoi kamu, ya, memberkati kamu, ya, memberkahi kamu sehingga apa yang menjadi tekadmu itu akan tercapai gitu. Gak mungkin kita malas-malasan, kita mager-mageran terus kita dapat berkah, kan gak mungkin. Ketika kamu berusaha, di situ ada berkah pastinya, kan. Nah, jangan takut gagal, beradaptasilah dengan kenyataan. Kumpulkan powermu dan larilah lebih kencang. Jadi optimis guys, ya. Gagal itu adalah bagian dari kesuksesan. Gagal itu adalah bagian dari keberhasilan. Jadi gagal demi gagal adalah anak tangga yang harus kita lalui. Mau nggak mau kita tetap harus jalan terus untuk sampai mencapai atas, kan. Misalnya kita mau ke lantai kedua, ya, nggak mungkin kita lompat langsung, harus melalui tangga, ya. Jadi melewati anak tangga, kakaknya tangga, ya, kakak kedua, kakak ketiga, sampai ke mama papanya tangga, kakek neneknya tangga, baru kita bisa mencapai puncak. Jadi itu kita perlu tenaga, perlu menjaga fisik, ya, menjaga kesehatan, menjaga memperluas pola pikir gitu, kan, menjaga pikiran positif. Ini adalah power, kan. Kumpulkan powermu berarti kumpulkan kekuatan, segala kekuatan, termasuk tekad, ya, kesehatan, ya, power fisik, ya, power niat, tekad, power kualitas kamu, ya. Kualitas kamu dari mana? Dari pelajaran yang kamu ambil dari masa lalu itu, dari pengalaman kamu, dan dari kecerdasanmu, ya. Larilah lebih kencang berarti kamu harus membuat strategi yang lebih jitu, ya, ancang-ancang yang yang lebih cerdik gitu, ya, lebih lincah, supaya kamu tuh lebih mudah dalam mencapainya gitu, dan berprosesnya. Permudahkan prosesmu, ya, supaya kamu bisa lebih cepat gitu, lebih cepat mencapai puncak. Kemewahan sejati itu ternyata ada di pikiranmu. Letaknya tepat di pola pikirmu. Jadi kemewahan sejati itu, ya, bukan hanya pada harta yang mereka miliki, ya, tetapi dari pikiran mereka. Kalau kita berpikir mewah, ya, walaupun kita hidup sederhana, tapi kalau kita nikmati itu sudah kemewahan, ya. Tapi kalau kita hidupnya mewah, udah bergelimangan harta, tapi kalau kita nggak nikmati, berarti bukan kemewahan dong, ya. Jadi nikmatilah hidupmu dalam kesederhanaanmu dengan penuh rasa syukur, ya. Terima apa adanya keadaan kamu, ya. Buatlah hatimu enjoy, senang. Buatlah hatimu ringan menjalani hidup ini. Terima apa adanya sambil berjuang, ya, kan. Hati yang penuh damai adalah hati yang selalu bersyukur. Kalau kita mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup kita, otomatis hidup kita akan nikmat, ya. Dan itu adalah kemewahan di dunia ini, ya, kemewahan, kenikmatan, ya. Nah, jadi letaknya di pola pikirmu. Jadi kemewahan itu sebenarnya terletak di pikiran kita. Kamu ingin kaya, ya udah berusaha,
fokus, lurus aja, nggak usah goyang kiri kanan, nggak usah terpengaruh, nggak usah terdistrak, nggak usah dengarkan pendapat orang kecuali yang positif. Ikuti intuisi, nikmati hidup ini apa adanya, bersyukur ya, lebih banyak bersyukur, lebih banyak berkahnya. Nah, dari situ kita akan menarik energi-energi baik datang ke dalam kehidupan kita ya. Kalau kita bersyukur kan rezeki kita akan ditambahkan, kita semakin bersyukur lagi, rezeki kita makin berlimpah lagi. Nah, di situ itu yang saya maksud, nantinya kita akan menarik kemewahan gitu. Jadi kemewahan itu luas, bukan hanya dalam bentuk materi aja, tetapi kenikmatan atas penerimaan kita dan kesyukuran kita ya dalam kehidupan ini ya. Kemudian jadi kalau kamu berpikir mewah, selalu mewah, bukan berarti memaksakan supaya bisa hidup mewah, minjam kiri kanan, ngutang kiri kanan, itu nggak mewah. Nanti hidup kamu menderita karena kamu dikejar-kejar hutang, nanti kamu dicibir orang, gaya-gaya aja padahal hutangnya kiri kanan, nipu orang. Itu nggak usah. Kalau kita hidup apa adanya itu baru kemewahan, karena dari situ orang-orang yang hidup apa adanya, nerima kenyataannya, mau berproses ya, mau tetap berjuang, hatinya damai, penuh sukacita, selalu enjoy ya gitu, nggak usah bersusah hati. Itulah kemewahan sejati ya. Ada kok orang yang kaya raya tapi mereka hidupnya kacau karena kurang bersyukur, karena pengen lebih, mengikuti hawa nafsu ya, nggak sabar, serasa ingin membeli dunia demi mencapai satu kebahagiaan. Aduh, itu berarti hidup mereka pastinya nggak mewah dong. Jadi kemewahan yang mereka miliki itu hanya dilihat dari luar aja, karena mereka tidak menikmati kehidupannya dengan bersyukur. Mereka lebih baik kehidupannya secara materi. Orang lain, mereka nggak berkaca dari orang-orang yang susah. Kok bisa ya mereka hidup sampai sekarang, padahal hidupnya susah banget, luntang-lantung kiri kanan, tapi kok mereka bisa hidup. Nah itu banyak kok orang kaya yang konsul sama saya, orang yang kaya raya malah ya, tapi mereka juga tidak sebahagia kita orang-orang biasa ya. Karena apa tadi, mungkin ya itulah ya, ada masalah-masalah yang kita tidak pahami kita tidak tahu sampai ke dalam ya. Ternyata orang yang kaya belum tentu hidupnya mewah, karena banyak ujian, banyak cobaan yang mereka tidak mampu. Ada banyak hal yang tidak mereka sadari, ada banyak hal yang kurang mereka syukuri gitu. Jadi jangan mengejar kemewahan hanya dari segi materi aja, tetapi dari segi kedamaian ya. Koneksi kita, koneksi hati kita dengan ilahi itu juga kemewahan loh. Orang-orang yang selalu terkoneksi hatinya dengan ilahi adalah orang-orang yang hatinya mewah, pikirannya mewah, hidupnya mewah, karena mereka mendapatkan kasih sayang ilahi yang tanpa putus gitu. Dilindungi, kita dilindungi dari mara bahaya ya. Organ tubuh kita masih utuh, kita masih bisa berjalan, bernapas, napas kita nggak sesak gitu kan. Walaupun sesak ya kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa ngurus adik, anak, saudara, orang tua. Itu kemewahan yang harus kita syukuri tiap hari, tiap detik, tiap menit gitu ya. Akhirnya kamu lebih cerdas dari orang cerdas yang kau kagumi selama ini. Nah, ini nantinya kamu diberikan power, kamu diberikan kecerdasan, kamu diberikan ilmu yang tinggi ya. Mungkin beberapa dari kalian ini mengalami kerumitan, kesulitan, atau dijolimi ya, disakiti ya, dan kamu tuh kayak merasa kamu tuh lebih buruk dari orang lain ya. Ternyata ya tanpa sadar, sebenarnya ujian-ujian itu hanya untuk mengangkat derajat kamu. Apabila kamu bersabar,
apabila kamu menerima gitu ya kan. Dan akhirnya ya, setelah melewati fase-fase buruk dalam hidup kamu ya, kamu akan lebih cerdas dari orang yang kamu kagumi selama ini. Bisa saja kamu lebih cerdas dari orang yang sudah membodohi kamu. Kamu bisa melawan dia, kamu bisa tegas sama dia, itu bisa jadi ya, karena berkat dari pengalaman atau kesakitan yang dia berikan kepada kamu ya. Kisah apa ya, kezaliman yang dia lakukan kepada kamu diberikan keberanian untuk melawan, diberikan perlindungan juga, kebebasan ya, sehingga kamu akhirnya kamu diberikan intuisi ya, pemahaman, sehingga kamu bisa membatasi diri dari orang itu. Berarti kamu cerdas, sehingga kamu bisa menolak orang-orang toksik. Kamu cerdas daripada mereka yang tadinya mereka berpikir kamu tuh bodoh, kamu tuh lugu, kamu tuh polos, jadi gampang dibodohin. Nah, akhirnya kamu merasa dibodohin, berarti kamu menganggap mereka lebih cerdas dari kamu. Nah, setelah kamu diberikan pengertian, diberikan pemahaman, disitulah kamu akan lebih tegas. Ketika ketegasan kamu berlaku ya, kamu gencatan senjata, disitulah kamu akan terlihat lebih cerdas daripada orang-orang yang kamu anggap cerdas tadi ya. Orang-orang yang kamu kagumi atau kamu menganggap dia lebih baik, lebih pandai dari kamu sehingga bisa menipu kamu. Dan nantinya kamu akan lebih cerdas dari orang yang kamu kagumi dari segi positif, yaitu ketika kamu mulai tegas sama diri kamu sendiri, kamu mulai fokus sama diri sendiri, kamu mulai fokus membenahi diri, meningkatkan value. Nah, nantinya kayak kamu terus belajar ya, mencapai ilmu tertinggi, pastilah nggak ada yang nggak mungkin dunia ini. Kamu pasti bisa lebih cerdas daripada orang yang kamu kagumi. Orang-orang yang lebih cerdas dari kamu itu akan berada di bawah kamu posisinya kalau kamu terus belajar gitu. Kamu memperluas wawasan, kamu banyak explore, kamu beradaptasi, kamu berinovasi, pasti kamu akan lebih tinggi gitu. Karena ilmu itu tak ada batasan, tidak bisa dibanding-bandingkan. Ilmu itu adalah pencarian demi pencarian, tak ada henti-hentinya. Jadi kamu yang selalu mencari ilmu pengetahuan, semakin memperluas wawasan kamu, adalah kamu orang-orang cerdas ya, dan lebih cerdas daripada orang yang kamu kagumi sebelumnya ya. Kamu akan diberikan kecerdasan, mungkin kamu diberikan intuisi yang tajam supaya kamu bisa mendeteksi sendiri ini orang baik atau enggak, orang munafik, orang manipulatif atau enggak, orang ini niat baik atau ingin memanfaatkan gitu, atau orang ini bisa diajak kerja sama atau enggak, kira-kira bisnis saya ini cocok enggak gitu, potensi pasarnya bagus enggak. Jadi kamu akan sering diberikan petunjuk dari ilahi supaya kamu bisa tertuntun gitu ya. Kamu nggak sembrono lagi, salah melangkah lagi gitu. Jadi dengarkan intuisimu, tetap harus dengarkan intuisi ya. Ada hadiah spesial setelah menjalani karma leluhur, karena kamu sudah dipilih ya. Jadi ada hadiah spesial. Kenapa kamu diberikan ujian-ujian berat? Kenapa kamu diberikan ujian yang begitu rumit? Kenapa kamu dipaksa untuk menjalani sesuatu yang kamu nggak mau, kamu nggak bisa, kamu nggak mampu tadinya, tetapi kamu akhirnya bisa menghadapi itu semua ya, karena kamu sudah dipilih. Jadi kamu tuh sudah diberikan kekuatan sebelum kamu diberikan ujian yang berat. Makanya bersabar, berproses, jalani, nerimo, legowo, tetap positive thinking, tetap maju ya, tetap melangkah, jangan putus asa, tetap berjuang, tetap fokus ya, tetap berdoa, tetap berharap, tetaplah ya yakin sama Allah bahwa semua akan berubah. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kesenangan itu hanya sementara, kesusahan juga sementara. Jadi ya yakinlah bahwa keajaiban itu ada, perubahan itu pasti ada. Kalau kita mau berubah, ya Tuhan juga pasti mendukung kita untuk merubah nasib gitu kan.
Jadi ujian-ujian yang kamu dapatin itu sebenarnya kamu sedang menjalani karma leluhur. Beberapa dari ini dapat ujian yang berat-berat ya, dipaksa, kayak dipaksa oleh semesta. Kamu merasa terpaksa masuk ke dalam situasi atau problematik yang di luar dugaan atau tidak kamu harapkan, tidak kamu inginkan sama sekali, tetap kamu dipaksa harus menjalani itu. Padahal kamu orang cerdas, kenapa kamu harus berdiri dengan orang-orang yang di bawah level kamu, di bawah vibrasi kamu? Kenapa kok kamu harus terlibat dengan orang-orang yang gak penting? Dan mereka malah menjatuhkan kamu. Kenapa mereka malah jadinya di atas kamu di bawah level mereka? Ya karena kamu termanipulasi, ya. Karena memang keadaan sedang menarikmu ke situ. Semesta sedang menguji kamu. Jadi kamu harus dimasukkan ke fase itu dulu supaya kamu paham sesuatu, ya. Baru kamu diberikan berkahnya gitu, hadiah. Baru kamu diberikan ilmu gitu. Jadi kamu mengambil pelajaran, disitulah ilmu-ilmu yang ilmu besar akan juga masuk beruntun gitu dalam otak kamu. Ya, kita tuh perlu kecewa, kita tuh perlu terjolimi ya. Dalam hidup ini kita nggak akan luput dari orang-orang zolim. Ya, pastinya ada aja yang sirik, pastinya ada aja yang ingin menjatuhkan, pasti ada aja yang nggak mengakui kelebihan kita, itu juga zolim ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang kamu dapatkan itu, kalau kamu ngerasa aneh ya, ujian-ujian terlalu berat, terlalu mustahil, terlalu aneh, terlalu di luar batas, di luar nurul di luar nalar ya, itu berarti memang karma leluhur yang sedang kamu tuntaskan ya. Karena kamu harus mendapatkan hadiah seperti ilmu, kesaktian atau kekuatan atau keberlimpahan yang dimiliki para leluhur kamu, itu akan turun ke kamu gitu. Sebelum mereka juga sukses, sebelum mereka juga menjadi orang yang berilmu, sebelum mereka menjadi orang yang sakti, para leluhur itu diuji dulu. Nggak mungkin mereka dapat gitu aja kan, enak banget itu. Para leluhur juga kan dulunya manusia kan gitu ya. Setelah mereka meninggal, ya tugasnya belum selesai ya, atau adalah kesalahan-kesalahan mereka yang harus kita bayar tuntas, baru ilmunya bisa berpindah ke kita gitu. Kalau kita belum menuntaskan tugas mereka, belum menuntaskan karma buruk yang harus mereka jalani gitu kan, otomatis kita belum bisa dapat ilmunya, kita belum bisa dapat tahtanya gitu ya, kita belum bisa dapat warisan leluhur gitu kan. Warisan leluhur itu banyak, bisa energi kekayaan dia, bisa energi ilmunya ya, kita dapat melalui mimpi atau melalui intuisi ya gitu. Rezeki dari segala arah. Nah ini nantinya kamu akan dapat rezeki dari segala arah. Makanya ini ada kaya raya ya, yang mustahil akan menjadi mungkin, terakhir kembali, hidup kamu akan baru nih. Oke, amin. Jadi nggak usah khawatir, yang penting tetap berjuang, semangat, maju pantang mundur, tingkatkan value kamu, yaitu banyak belajar, banyak explore ya, perluas zona nyamanmu. Perluas zona nyaman itu bukan berarti kita mager kiri kanan ya. Kita berhahi kiri kanan, bukan ya. Perluas zona nyaman itu berarti kita banyak explore ya, menambah pengalaman, berpindah dari satu situasi. Kalau ini kurang sibuk, kita cari kesibukan lain. Ini kurang berhasil, kita cari keberhasilan lain. Yang itu juga belum mencapai sukses, kita cari lagi gimana caranya sukses gitu. Pokoknya explore ya, explore menuju
tujuan ya, pencarian gitu ya. Saya rasa kamu tuh lebih cerdas, jadi kamu lebih tahu, kamu lebih paham, kamu bisa lebih mendefinisikan diversi kamu ya. Kamu lebih berwawasan dari saya, jadi kamu lebih bisa paham, bisa memaknainya lebih luas lagi menurut pola pikirmu ya. Itu hanya gambaran sebatas pengetahuan saja, sebatas intuisi saya. Kemudian ini ada kata cinta ya. Tapi kita lihat dulu dari Romance Angels, ada retreat ya. Sepertinya hubungan kamu akan langgeng dengan seseorang ya. Kalian ini akan semakin spiritual, tidak fokus lagi pada hal-hal duniawi ya. Kamu akan, kalau kamu masih jomblo mencari cinta, kamu akan dipertemukan dengan orang yang ya benar-benar ingin hidup dengan satu orang selamanya gitu. Tidak, orang yang setia lah, tidak goyang kiri kanan lagi, tidak menceng kiri kanan lagi, tidak ngelirik kiri kanan lagi. Dia udah nggak mau bermain-main dalam hidupnya. Orang yang tipenya serius itu kalau kamu masih jomblo ya. Kalau kamu udah menikah, yaitu kalau kamu masih pacaran ya, dia akan memilih kamu menjadi pasangan seumur hidupnya gitu, dan dia bakal setia nantinya, amin. Dan kamu yang sudah menikah ya, hubungan kalian akan langgeng nantinya. Apapun masalahnya, dia akan kembali bersatu lagi dengan kamu. Kenapa? Karena kamu udah berubah, karena kamu udah elegan, karena kamu sudah bercahaya, bersinar gitu. Hidup kamu secara materi juga sudah mulai cerah ceria gitu. Amin. Dan kamu akan merasa dicintai, dan memang kamu pantas dicintai. Kamu akan merasa diperjuangkan nantinya ya. Kayak kamu sudah mencapai ya fase hidup yang baru, kamu lebih bersinar, kamu lebih punya value ya. Value kamu makin meningkat, vibrasi kamu makin tinggi, kamu semakin bercahaya di sini, sehingga banyak yang lirik kamu, banyak yang ya, beberapa dari kalian tuh ya banyak yang senang sama kalian. Dan apalagi orang yang kamu cintai akan semakin fokus sama kamu. Kalau dia toksik, dia akan digeser, hempaskan oleh semesta, karena kamu harus bertemu dengan orang yang tipenya serius gitu ya. Karena kamu layak dicintai oleh orang yang berhak mencintai kamu. Kalau mereka yang toksik, mereka nggak berhak dong mencintai kamu gitu ya. Dan kamu itu nantinya akan malas, apa ya, ini tuh saya lihat ya, kamu itu akan malas merespon orang-orang yang parasit, seperti orang-orang manipulatif, orang-orang yang toksik, orang-orang yang bergantung sama kamu. Kamu nantinya akan diberikan kesadaran untuk tidak lagi respect sama mereka, tidak lagi menanggapi hal-hal yang hanya merayu doang, hanya sebatas butuh aja mereka sama kamu, hanya memanfaatkan tubuhmu, memanfaatkan keuanganmu, materimu ya. Itu nantinya kamu diberikan kesadaran sehingga kamu udah mulai menyadari, perlahan-lahan kamu akan mundur gitu. Jadi kamu sudah terproteksi, jadi kamu nggak mudah digoda lagi, mudah ke-trigger lagi, udah nggak mudah didistrak lagi, dikuasai lagi, udah nggak. Karena kamu bisa merasakan energi orang-orang yang bohong, orang-orang yang manipulatif, bermuka dua, bertopeng, orang-orang yang nggak benar, orang-orang yang energinya tuh nggak satu sisi. Rezeki sama kamu akan dilindungi kamunya dari semesta, supaya tidak berhubungan sama sekali dengan orang itu gitu. Kemudian ini ada kata hati seseorang sama kamu ya. Kenapa dia memperjuangkan kamu, kenapa dia mengejar kamu kembali, kenapa dia pengen serius sama kamu? Mari kita cek kata hatinya. Jujur, aku sering memanifestasikan kamu ke dalam hidupku, bahkan magic pun aku tempuh ya. Beberapa dari kalian ini ada yang memanifestasikan sehingga terjadi kontak batin. Kamu sering sibuk memikirkan dia di mana-mana pun ya, kamu terusik dengan dia. Kalau dia memang bertopeng,
segeralah bersihkan energi kamu, karena ya beberapa dari kalian sih dia berusaha menggunakan magic karena dia benar-benar cinta, tapi kalau dia hanya manipulatif berarti dia toksik, dia hanya ingin menguasai kamu dengan magic. Jadi bersihkan energi kamu ya, sering-seringlah bersihkan energi, karena apa yang dikirimkan itu yang akan bekerja dalam mengobrak-abrik energi kita, sehingga kadang kita nggak fokus, kadang kita mager, kadang kitanya sulit move on, kadang kitanya sering ingat-ingat dia gitu. Itu berpengaruh loh kalau energi magic. Kalau berasal dari orang yang manipulatif itu pasti energinya toksik ya. Jadi ada yang magicin kamu karena tidak mau kamu dengan yang lain, atau bukan dia egois sih, tapi karena dia tidak ingin, ya dia ingin memiliki kamu, dia ingin kamu fokus ke dia aja, nggak apa-apa, asalkan dia benar-benar baik sama kamu, dia nggak memanfaatkan kamu, nggak apa-apa. Tapi kamu perlu membersihkan energi kamu, karena itu juga tetap toksik ya. Kenapa? Kalau kamu terlalu memikirkan dia tiap hari, di pikiranmu hanya ada dia, nanti berpengaruh sama energi kamu juga. Kamu jadi mager, kamu jadi pikiran serasa seisi pikiran kamu cuma dia doang, akhirnya kamu gak fokus kerja ya. Itu 50% toksik ya, tapi bisa jadi 100% kalau kamu gak bersihkan. Karena kalau kamu sering mager, kamu sering gak fokus, kamu sering bingung, sering lupa, otomatis kan pekerjaan kamu gak jadi gak jadi fokus ya, hasil kerja kamu gak optimal gitu ya. Gitu. Ini juga dari kata hati seseorang, dari semua hubungan yang kulewati hanya kamulah yang paling berkesan. Nah, seseorang entah kamu masih sama-sama dengan dia atau udah pisah, tapi ini kejujurannya itu kenapa dia masih belum bisa melupakan kamu, karena kamulah yang paling berkesan di antara yang lain. Kenapa dia memperjuangkan kamu ya sampai sekarang, dia masih ingin, bahkan dia pengen serius sama kamu, bahkan ingin menikah ya, karena kamu yang paling berkesan daripada yang lain. Kamu lebih baik, kamu lebih bernilai, kamu lebih berharga, kamu lebih elegan, kamu lebih bercahaya, kamu lebih manis, kamu lebih berwibawa, kamu pantas dihargai. Itulah. Kemudian aku sedang berpikir bagaimana cara bersatu denganmu tanpa melibatkanmu dalam problematiku. Ya, aku sedang berpikir bagaimana cara bersatu denganmu ya tanpa melibatkanmu dalam problematiku. Mungkin ini cinta segitiga atau pasangan kalian ini lagi bermasalah ya, orang yang kamu fokuskan ini lagi ada banyak masalah ya, tapi dalam diamnya tuh dia berusaha untuk tetap memperjuangkan kamu, tapi tidak mau kamu terlibat dalam masalah yang sedang dia proses untuk penyelesaian, supaya ya dia bersih dulu baru dia menyatu dengan kamu gitu. Oke, demikian ya pembacaan saya, semoga resone di kamu, semoga terjawab apa yang saya bacakan tadi tentang keuangan, kemewahan ya, kesuksesan. Amin. Saya tarik energi kalian kepada diri saya, semoga saya juga makin berjaya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak ya, ataupun zodiak lain, siapa tahu saudara mereka, teman mereka, temannya punya teman atau pacar mereka itu juga berzodiak Aquarius juga. Jadi mungkin aja yang kalian bagikan ternyata dapatnya tuh di orang yang benar-benar lagi putus asa atau lagi depresi atau lagi frustasi, udah ya hampir bunuh diri lah ya. Dan memang sih terima kasih ya dengan kalian membagikan itu, ternyata memang mendatangkan orang-orang yang konsul sama saya itu memang orang-orang yang memang sudah di batas limit kesabaran. Mereka memang sangat-sangat fatal lah hidupnya ya, udah depresi banget ya. Jadi alhamdulillah ya saya bisa membantu, dan akhirnya mereka memang terbantu, mereka bersemangat lagi, hidup lagi, gairah hidupnya muncul kembali. Alhamdulillah banget. Jadi terima kasih kalian yang sudah membantu saya membagikan. Akhirnya mereka tertarik untuk terbantu untuk konsultasi ya. Kalau kamu ingin konsultasi, tanya-tanya dulu aja harganya ya, murah aja kok ya.
nggak ada mahal di sini, cuma harganya standar dan murah banget ada. Pilih paket aja, sesuaikan dengan kondisi keuangan kamu ya. Gitu karena lebih mahal mana ya dibandingkan dengan pencerahan, dan kamu bisa hidup lebih tenang, lebih damai, lebih maju, lebih bersemangat, dan bisa mencapai karir yang lebih tinggi ya. Itu kan demi dirimu sendiri, kamu yang menikmati, bukan saya kan. Jadi berapa sih uang yang kamu keluarkan dibandingkan dengan ilmu yang kamu dapatin ya, dibandingkan dengan pencerahan yang mampu membangkitkan gairah hidup kamu kembali ya kan. Jadi jangan hitung-hitungan ya sama nutrisi jiwa. Kita ini manusia, sekaya apapun, semewah apapun hidup kita, yang kita butuhkan paling utama adalah nutrisi jiwa gitu. Bukan cuma kulit aja dinutrisiin, jiwa kita juga butuh nutrisi ya, butuh asupan. Itu apa ya, pencerahan ya gitu. Oke, demikian, semoga bermanfaat, semoga terjabah ya, semoga resona di diri kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.